begitu seret ini sambil diputer enak rapale ora mang enggak ono bismillah nah ini Pak ya ijo betul jadi bukan menghancurkan nah ini hancur nanti nggak jadi. Halo Sobat Tani, hari ini kita ketemu lagi di sini. Setelah sekian lama ke-upload video, kali ini kita ketemu sama kreator Biosaka, yaitu Pak Ansar. Banyak yang diajarkan Pak Ansar di sini, mulai dari pemilihan daun dan cara meremas, juga rahasia yang terkandung dalam Biosaka. Sobat Tani, ternyata Biosaka ini adalah wujud dari kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang diterapkan Pak Ansar. Seperti apa cara pembuatan Biosaka ini? Mari kita simak bersama-sama langsung dari penemunya, yaitu Pak Ansar. Simak baik-baik video ini supaya tidak gagal dalam pembuatan Biosaka. Pengalaman kula nek sak menten iki banyune 5 liter manti 3 hari kemudian dadine kuning Enggak masalah, yang penting homogen. Jadi Biosaka yang penting homogennya. bukan pada perubahan Bukan pada warnanya. Ada yang jadi Biosaka warnanya hijau. Ada yang jadi warna Biosaka warnanya hitam. Ada yang kuning, ada yang coklat. Iya. Jadi indikatornya Biosaka bukan warna, tapi homogen. Untuk membuat homogen itu, karena homogennya Biosaka sementara waktu disimpulkan sebagai elisitor, tapi baru mengindikasi ya. Nah, tapi saya triknya yang jadi elisitornya itu manusianya yang membuat. Iya, manusianya yang membuat. Sel manusia cerdas. Sel kita berkomunikasi lewat bahan kimia. Sama Pak. Teng YouTube jenengan kan sering ngendika indikasi tidak jadi adalah mengeluarkan gas. Satu Satu nggih? Ya. Angger ngetokne gas pokoknya ora jadi. bisa kemungkinan tidak jadi. Biasanya kula niku nek pun 5 dino 5 kali 24 jam paling lebih kula buka. Tak betah-betah. Mungkin nek udan majes nggih kula buat. Tapi nek sing boten kados ingkang kula wau. Kenyataannya yang jadi nggak keluar gas kan? Betul. Yang keluar gas nanti dalam waktu yang tidak lama mengendap. Ada buih-buih kecil dari Nah itu endapan itu dari saringan kita kan nggak mes ya, tapi endapan yang saya maksud endapan yang di atasnya bening, yang di bawahnya kental, jadi terpisah, ada pemisahan warna, ada sekatan nah kalau yang keluar gas pasti itu beda jadinya. bisa ditandai kalih ada buih-buih kecil dari bawah naik Terjadi proses fermentasi. Ya itu yang nggak jadi. Iki lho Pak Kare Pak. Yang nggak jadi itu keluarga. Jadi gelembung-gelembung sih benar. Niku mungkin bisanya 5 hari. Ya itu nggak jadi. Aduan. Siap. Niki pun ditandai. Tidak ada belang, tidak ada semburat. Nek bahasanya kita nggak semburat ya. Warnanya sip. Oke, tapi kayak ada Rusak. Oke, aman. Jadi ada indikator tertentu Pak. Misalnya tanaman dimakan hama kelihatan. Tapi kalau hanya dicicipi 1-2 daun, itu boleh dipakai. Dimakan 1-2 daun, habis itu ditinggal. Pergi kerokot langsung tinggal. Itu mengindikasikan tanamannya nggak disukai hama. Bercicip. Oke, itu juga jadi indikator. Tapi nih di sini dipangan ini dipangan itu jangan. Nah terus ini yang terjadi kering nggak sakit, kering tua gitu. Kering tua. Terus saya tanya Pak, rumput itu ini rumput ini ya ini buah ya, kalau dia di lingkungan ekstrim cuaca terik banget kerdil, buahnya sama atau enggak? Tetap sama. Nah ini mau dia tanamannya tinggi segini, mau dia tanamannya hanya sejengkal dari tanah, buahnya sama. tanaman tebu bisa enggak Mas? Mudah-mudahan bisa Pak, bisa. Jadi ini bagus, dia ini tumbuh paling di tanah yang kering banget, terus dia nggak dimakan hama.
rumput yang paling adaptasi. Boleh dipakai. Ini boleh dipakai. Monggo Oke. diambil ya, Pak. Terus pakai. Kenapa? Indikatornya Pak? Ini nggak dimakan hama. Tapi dia pucuknya nggak adaptasi dengan cuaca. Kena panas gosong, nggih? Iya. Nah. Ujungnya. Nggak adaptasi dengan cuaca. Yang dipakai Biosaka bukan hanya serangan hama, tapi juga yang paling adaptasi dengan cuaca saat ini. Nah ini gosong semua. Daunnya nggih kebakar semua pucuknya. Tapi bukan serangan hama ini. Ini karena panas yang berlebihan. Ini gagal, ini juga gagal. Ya. Yang mudahnya saja, mukanya tanaman, ekspresi gelombang, ekspresi gennya yang paling bagus itu di tanaman yang muda. Jadi yang ini nggak tak pakai, tapi pucuk-pucuknya aja tak ambil. Ini kan sudah mulai kering ya. Wis ora pate ayu, Pak. Nah ini kita nggak pakai. Ini banyak. Yang tak ambil, yang di ini semuanya jadi pertumbuhannya bagus, warnanya bagus. Ini biasanya kan dirubung cabuk ya. Ini aman. Terus ini tadi ada bagus, tapi tidak sampai ke bawah bagus. Ini tak ambil juga pucuk-pucuknya, tak potong Pak. Diambil di batas daun yang paling bagus. Ini kan sudah nggak diserang hama, tapi ini sudah mulai rada menua. Kita lihat amati waktu memetik, ambil bahan daun yang paling bagus. Dibagi satu. Ini tak potongin di pucuk-pucuknya. Nah, kita lihat tingkat balance-nya, warna kanan dan kirinya. Kalau dia nggak sama, dia nggak bisa dipakai bahan Biosaka. Ini beda nggak kanan kiri nggak? Ini sudah nggak bisa. Meskipun ini nggak dimakan hama. Ini hijau gelap, ini agak kekuningan. Yang kita ambil itu yang sama persis balance. Nah ini, nah kita nggak boleh ngambil daun tok. Iya, serius. Kita nggak boleh ngambil hanya daun. Karena yang kita amati itu pertumbuhan tanaman, adaptasinya bagus atau tidak, itu dari pucuk. Kalau seperti ini tidak bisa semua. Oke? Tidak bisa dipakai. Kecuali daun kayak lompong. Dia daunnya lebar. Daun jati boleh satu. Dia yang daun lebar, tapi kalau daun jati itu kita lihat daun dari tulang daun kanan dan kirinya warnanya sama atau enggak. Kalau berbeda enggak boleh dipakai. Kates. Bisa. Iki ora iso iki. Nah, kan masih belang-belang nggih. Nah, ini yang terjadi. Nah, masih bercak, warnanya enggak seragam. Ini penyakit nggih. Nah, enggak boleh. Nah, ini semuanya ini tidak sempurna. Jadi kondisi paripurna. Nah, ini bercak. Nah, kalau bercak daun di ilmu pertanian bisa disebabkan hama, bisa disebabkan jamur, bisa disebabkan kekurangan unsur. Nah, ini bisa semua nih. Nah, ini kayaknya. Nah, ini bisa semua. Aman. Aman, terkendali. Kenyal ya. Oke. Dibagi ya. Kalau ini nah, ini kalau membuat sebenarnya bisa. Tapi kalau membuat dengan kondisi yang seperti ini kan di lingkungan ekstrim. Ini dibuat bagus, tapi waktunya paling cepat 1 jam. Iya, ngeremasnya Pak ya? Ngeremasnya. Kalau jadinya bagus, kalau yang posisi di lingkungan ekstrim seperti ini, itu dibuat bisa tahan sampai 2-3 tahun nggak ada perubahan. Tapi kalau untuk belajar sak jam itu aman. Nggak boleh di blender. Nggak boleh di blender. Ini sebaiknya jangan dulu, tapi boleh lah. Boleh ya? Boleh dicampur nanti sedikit-sedikit ya. Oke, aman. Tapi belum tentu ini semuanya bagus. Kadang-kadang daun kelor kalau dilihat dari dekat warna daunnya bercak-bercak. Oke, ini kebetulan aman.
bisa dipakai. Saya nggak buat. Saya nggak buat. Takutnya kalau saya buat pas 1 jam saya belum jadi, panjangan udah ada yang jadi nggak ngenteni. Oh gitu. Karena nggak boleh Dibagi berhenti, aja ya? nanti dibagi. Dibagi aja, dibagi. Ya. Oke, aman. Makan hama, nggih. Ini bolong-bolong. Nggih. Ini dimakan hama. Ini tidak semuanya bagus. Boleh diambil yang bagusnya, baik Pak. Oke. Yang bawah sini kan sudah menua, nggih. Elisitornya sudah berkurang. Minimal 5 jenis. Kurang satu kok. Kurang loro apa? Nggih, bolong-bolong nggih. Nah, sama semua nggih. Ya, Bu. Harus. Nah, ini lagi ndak bagus. Nggih. Oke, aman. Enggak gampang. Pakai tenaga Dalam. power. Jadi begitu ngeremat, ini pelan banget. Begitu seret, ini sambil diputer. Enak rapale ora mang. Enggak ono. Bismillah. Nah, ini Pak. Ya hijau betul. Jadi bukan menghancurkan. Nah ini hancur nanti nggak jadi. Soalnya elisitornya itu ada di tepi. Pakai perasaan. Di awal itu nggak boleh diremat. Jadi pelan. 1 kali keret, 1 kali aduk. Kenapa diaduk? Setiap kali rematan kita, asumsinya ada bahan yang keluar. Agar dia tercampur sempurna, harus kita aduk. Homogen ya Pak ya. Gimana Pak? Praktekan Pak. Oke, Berapa menit, Pak? Oke, yang bisa paham? Jadi diaduk, harus diremat. 1 kali. Remetnya di dalam air. Begitu ngeremet, nah, begitu diremet, masuk kekentok. Jadi ini nggak boleh hancur. Dipijiti gitu ya. Nah ini kalau ngeremetnya kenceng, nanti hancur. Sambil bayang kayak apa gitu bisa Mas. Nah, jadi kalem mawon, nggih. Kalem. Sambil bayang ke. Pertama hanya melumat. Lumat dulu. Kalau nggak dilumat pelan-pelan dulu hancur nanti. Kalau hancur kemungkinan nggak jadi di atas 50%. Tapi kalau di awal itu pelan lumat, kemungkinan jadi 80%. Oke, boleh dimulai. Tidak boleh berhenti ya Pak ya? Video, Pak. Tidak boleh berhenti, tidak boleh ganti orang. Boleh ganti orang. Enggak. Apa kan boleh lah, Kebanyakan nggak apa ya. Boleh semua dimulai. Dengan adanya teknologi semacam ini, harapannya apa Pak? Harapannya seiring dengan dikuranginya subsidi, paling tidak ini sudah ada jalan keluarnya dengan membuat wisata yang sebenarnya gampang tapi tidak gampangan, karena harus menggunakan perasaan dan keikhlasan hati. Terima kasih. Teknologi semacam ini sangat membantu tidak untuk para petani? Ya mudah-mudahan sesuai yang sudah praktek ini sangat membantu. Kali terus dipusing. Hancur dari rambut belakang. Kan muter Pak. Ini kalau nyanyi udah slow. Terus Pak, biru ini untuk dokumentasikan. Oh, mumpung ada bahan ini nganggur. Jangan sampai lepas. Oh ini apa ya? Apa? Kunci keberhasilannya yang supaya cepat jadi atau? Sebenarnya sikap hati dan pikiran. Semakin kita tenang, semakin kita bisa menikmati, cepat jadinya. Untuk alur remasnya tadi gimana Pak? Seperti ini, remet, gerak, tapi bukan pakai tenaga yang kuat. Kalau tenaga yang kuat hancur. Perasaan.
senang. Nah, sekali diaduk, Pak. Tidak boleh hancur. Terus, nah sekali krek, aduk. Boleh nolak-nolak. Jadi harapan kami dari dinas ini nanti bisa diaplikasikan di tingkat petani, di mana untuk kebutuhan pupuk juga sudah mulai dikurangi di sebagai substitusi atau pendorong untuk peningkatan produksi. Jadi harapan kami petani secara individual nanti masing-masing bisa memproduksi sendiri biosaka ini. Jadi di samping menghemat pupuk, produksi naik, petani jadi nanti sejahtera. Harapan saya berkembang di seluruh petani di Kabupaten Pati. Gimana Pak? Kelihatannya gimana? Nanti yang sudah jadi bisa nyimpulkan jadinya kayak apa. Kalau sekarang kan belum ada yang pernah buat. Lanjut terus Pak. Akhirnya aku bisa meremas. Ibu baru buat apa, Bu? Praktek meremas-remas. Jadi gak iso ya? Bakso. Anjana apa nggak jus? Diana, untuk hari ini praktek di tematik di mana? BPP Gabus dengan tema yang sama biosaka. Kemarin di BPP Minong seru ya. Ini langsung dengan pakarnya. Jadi kalau jadi atau enggak nanti bisa ditanyakan pakarnya langsung. Tapi kemarin di BPP Minong ya seru kok. Walaupun nggak ada pakarnya, kita belajar sendiri kemarin. Autodidak. Otodidak itu. Dan banyak yang jadi, kira-kira 10 orang ya Mas, jadi kok ya. Iya. Diaduk terus diremes. Diaduk, diremes. Diaduk, diremes. Remesnya pelan-pelan. Belum. Ilmu yang didapat setelah ketemu Pak Ansar sendiri, Pak? Ya, saya semakin yakin. Artinya proses yang selama ini tak lakoni, mungkin betul-betul niku mawon berarti betul perlu dirubah. Mulai dari seleksi daun, terus jumlah besarnya daun, volume daunnya, banyune, cara proses, pun yakin mata niku berhasil, niku auto. Jadi Berarti sudah sama dengan yang dipraktekkan kemarin ya, Pak? nggih. Digane dadi sedaya. Warnane iso ngono, Pak? Nggih. Kula ndamel tanggal 12 bulan Pitu, enten tanggal 16 bulan Pitu, enten tanggal 23 bulan 8. Ini tadi berapa jenis, Pak, yang dibuat? Ini 11 jenis lho Pak daunnya. 11 jenis ya? Nggih 5 pucuk, 5 pucuk. Minim rekomendasi dari Pak Ansar harus 5 jenis ya. Apa namanya? Pertanyaan titipan ini. Assalamualaikum Pak, apakah biosaka bisa mengatasi virus Gemini pada cabai rawit atau lombok? Mohon pencerahannya. Kalau selama ini yang menggunakan biosaka di cabai rawit bisa pulih hijau lagi. Pulih hijau lagi ya? Di jagung itu nggak terkena virus bule. Ya. Terus kalau di tanaman cabai keriting itu bulenya nggak sembuh total tapi tetap bisa produksi. Bisa produksi. Iya. Di Gemini ya di timun ya. Di timun juga. Di timun, di jagung, ya di cabai. Tapi Iya. Terus untuk ini Pak, untuk penggunaan di ikan, ya di ikan di Oh, di ikan. perikanan ya. Nanti dulu aja, nanti dulu aja. maksudnya yang di peternakan ya. Yang sudah ada di peternakan. Sebenarnya bukan saya orang, tapi petani-petani mencoba. Coba di Jadi informasi yang masuk ke saya, kok biosaka tak kasih ke minum ternak bagus ya, itu loh. Dosisnya? Dosisnya hanya sedikit, 10 mili untuk 50 liter. Kalau sapi itu sekali minum itu hanya 5 mili. Di embere minum itu 5 mili cukup. Itu kata petani. Jadi ya mudah-mudahan lah sekali mengayuh 2-3 pulau kan.
Alhamdulillah. Pak, sebenarnya penemuan ini tuh mulai dari tahun kapan sih? Ya, jadi sebenarnya saya bukan menemukan gitu. Ini kan saya membuktikan teori yang ada di Al-Quran itu, yang tadi semuanya kan didengar gitu. Nah, kenapa saya tidak merasa menemukan? Kenapa? Ini hanya saya mempresentasikan, menyatakan gitu loh, teori yang tertulis di situ, dan kenyataannya ini benar. Kenapa saya tidak menyatakan ini menemukan, bukan riset? Benar, karena saya menemukan teorinya, tak praktekkan. Teorinya itu kan semua orang yakin kalau yang namanya kitab itu adalah bukan karyanya manusia, kan itu ya. Kalau itu karya manusia, pada zaman dahulu kayaknya tidak menjangkau semua otak kita, nggak bisa sedahsyat itu gitu. Jadi sampai di awal kalau ini nggak kebukti saya nggak percaya itu. Kenyataannya terbukti. Kalau itu sudah terbukti dan ini mudah, kenapa tidak kita sebarkan, kan itu. Jadi teorinya jelas, analoginya kan nggak perlu tafsir yang aneh-aneh gitu. Terus yang disebutkan di situ adalah sebagian besar Indonesia. Nah, air hujan yang paling banyak di mana? Kita Katulistiwa, ya kan? Katulistiwa, apa negerinya? Dari dulu dikenal negeri Indonesia kan subur. Tongkat kayu, bambu jadi tanaman, kan itu toh. Nah, itu yang filosofi itu yang akhirnya saya kuatkan, saya tanamkan dalam keyakinan yang akhirnya terbukti. Setelah terbukti, saya hanya berasumsi ini bukan hanya mitos, bahwa ini akademik, ini teoritis. Hanya saja mungkin belum banyak peneliti yang melakukan kajian terhadap ini. Kenapa ini akademik? Goalnya kan satu, manfaatnya bisa dilakukan. Terus dasar-dasar teori bahwa tanaman semua mengandung bahan kimia benar. Kan itu sumber-sumbernya banyak. Beruntungnya kan saya sebenarnya memulai ini dari hobi membaca kan itu. Jadi saya harap ini tidak akan membuat kita kecewa lah. Kita lihat rumput, kenapa akhirnya milih rumput yang paling bisa adaptasi dalam kondisi apapun, apalagi rumput teki, rumput lulangan, ya kan. Pak, mulai kapan Bapak bisa mengetahui bahwa ini bisa berhasil? Jadi mulai saya menemukan teori-teori itu. Sejak kapan Bapak? Sejak 2000, saya mulai penasaran 2006, ya toh. Saya mulai gali pembuktian itu sejak 2008. Terus 2010 saya sudah mantapkan bisa jalan. Terus untuk komposisi tadi apa namanya, dosis atau takaran tadi itu dapatnya dari mana, Pak? Jadi gini, tentunya kan itu melalui proses yang panjang ya. 10 tahun itu waktu yang lama. Begitu saya letakkan ke petani, wah ini timnya banyak sekali semua petani. Jadi petani, kalau melon dosisnya sekian bagus, misalnya gitu. Kalau padi dosisnya kebanyakan jadinya nggak begitu bagus gitu. Itu sebenarnya lewat apa ya, uji-uji lah, tapi dari petani-petani. Sayangnya itu tidak terdata, kemampuan petani kan tidak yang tentu. Petani hanya membuktikan hasilnya bagus, dia bagus. Tidak tercatat. Tidak tercatat. Nah, agar ini bisa tercatat, bisa diturunkan, makanya saya ingin banyak akademisi yang ikut terlibat, gitu loh. Karena apa? Ini bukan untuk saya, bukan untuk oknum, tapi ini mudah-mudahan untuk semua petani. Sehingga negeri kita yang agraris ini ya subur sesuai dengan kenyataan. Itu sih harapan. Untuk ini Pak, praktek-praktek yang sudah dilakukan, template-template yang sudah dilakukan, keberhasilannya sampai berapa persen, Pak? Nah, alhamdulillah dari apa yang kita lakukan, selagi itu taat SOP-nya, hasilnya tidak mengecewakan. Selagi itu taat SOP-nya, hasilnya tidak mengecewakan itu. Jadinya sesuai harapan lah. Jadi saya mungkin tidak perlu menawarkan sebuah apa ya Pak ya,
yo iming-iming yang terlalu berlebihan lah. Tapi harap ini kan saya bukan promosi, ini bukan produk ya. Petani membuat masing-masing seperti ini kan, membuat masing-masing. Kalau ini kebukti kembangkan. Udah itu makanya saya niat ini untuk seluruh petani Indonesia. Oke, kita punya alam yang kaya raya, kita punya alam yang hebat. Ragam hayati kita ratusan ribu. Harapan kami petani bisa membuat biosaka sendiri di wilayahnya, di sawahnya masing-masing dengan pupuk dari lokal sawahnya, dan dengan adanya pupuk yang dikurangi ini tidak menjadi masalah karena kalau walaupun pupuk NPK cuma 40% tapi sisanya nanti dilengkapi oleh biosaka, jadi hasil produktivitasnya tidak menurun. Oke. Untuk biosaka ini kan elisator ya Bu ya? Iya. Tetap untuk penggunaan pupuk di kalangan petani sesuai dosis atau dikurangi nanti Bu? Tadi Pak Ansar mengatakan bahwa untuk pupuk kimianya itu maksimal tadi cuma 30% malah justru. Dikurangi tadi ya? Dan nanti setelah bertahap itu malah justru bisa lepas dari pupuk kimia. Tadi informasinya seperti itu. Jadi gini, kita sering lah ya dari semuanya lah, sering mendengarkan dari ustadz, dari kiai atau dari siapapun kalau manusia berasal dari saripati tanah, oke? Nah, yang kita harus yakini, kenapa? Rumput itu juga saripati tanah, transformasi energi saja kan? Perbedaan wujud, perpindahan saja. Buktinya apa? Kita makannya kan dari tanaman-tanaman, dari itu sayuran, dari beras, semua itu kan berasal dari tanah. Makanya kita disebut transformasi dari saripati tanah itu. Saya menyimpulkan bahwa kita sama tanaman itu berasal dari sesuatu yang sama. Nah, kita interaksinya jangan wujud, Pak. Interaksi antar sel. Sel ini kan berinteraksi dengan bahan kimia, gitu loh. Penelitian terbaru, tanaman itu berinteraksi dengan bahan kimia. Terus antar sel di kita itu ternyata bereaksi dengan juga bahan kimia. Nah, ada penuh reaksi kimia, Pak. Sehingga dari nasi jadi apa sampai jadi energi itu kan reaksi bahan kimia, gitu loh. Nah, artinya ini sama. Proses ini terjadi juga di dalam tumbuh-tumbuhan. Air diserap, nutrisi diserap dari tanah ke daun, diproses, jadilah tumbuh tanaman itu. Sama prosesnya seperti di kita, cuman kita paling yang bekerja khusus organ yang lain-lain. Kalau di tanaman yang bekerja mungkin ya organi tanaman lah, ya kan. Jadi itu asumsi itu karena kita berasal dari sesuatu yang sama, artinya reaksi senyawa yang ada di kita kan reaksi bahan kimia. Bahan kimia itu saya yakin ya itu saja yang ada di tanaman, yang ada di tubuh kita. Mau tidak mau ada yang kesamaan. Kenapa harus kita pakai tangan? Elisitornya harus manusianya, kenapa? Jadi sel kita itu yang paling cerdas, saya pikir. Kenapa? Sel kita kecerdasannya dia mampu berubah setiap saat, sepersekian detik, sesuai dengan sikap hati dan pikiran. Selaras dengan itu, Pak. Jadi pikiran mengaruhi ya Pak ya? Hati dan pikiran mempengaruhi. Kenapa? Sekarang ada ilmu ekspresi wajah. Orang ngomong benar atau tidak semua dari mimik mukanya orang bisa baca. Artinya apa? Kulit kita berbicara, Pak. Bukan mulut kita. Orang sudah bisa membaca. Ini ngomong tenanan nih. Ini ngomong enggak tenanan. Ini orangnya jujur. Itu semua orang bisa baca. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang elisator itu sebenarnya apa? Jadi gini, elisitor itu apa? Jadi sel itu berkomunikasi dengan bahan kimia. Bapak pernah dengar kalau kita punya aura? Aura itu yang memancarkan siapa? Sel kan? Liner kita. Nah, aura kita terang sesuai dengan apa? Ekspresi, Pak. Bapak kenal Ci? Iya, Ci. Di Jepang itu belajar tentang menyerap energi alam semua. Itu dari apa? Sikap kita, Pak. Iya. Ya toh, elisitor itu ternyata sesuatu yang kita pancarkan dari gelombang itu, dari diri kita lewat sikap hati
hati dan pikiran, konsentrasi penuh. Di tanaman juga sama. Kenapa dia bagus? Energinya, gelombangnya dia dipancarkan juga bagus. Ketika dipancarkan gelombangnya menarik hama, datang hama. Ketika di paripurnanya dia menghasilkan pesnat, hama juga nggak mau. Itu pengalamannya seperti itu. Siap. Ya, kata-kata hari ini bekerjalah dengan hati, karena dengan suasana hati yang gembira akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Kegiatan pagi hari sampai siang ini kita melaksanakan kegiatan tematik yaitu pembuatan biosaka dengan tujuan untuk mengindonesakan biosaka. Masa mengindonesakan? Iki kiai ini petani gini, ustadz petani gini. Lho tesih nom kok, Pak. Ini keluarganya teng dunia, mboten keluarganya teng akhirat. Prosesnya membuat semua sudah benar. Alhamdulillah. Hanya saja sabarnya. Nah, kurang. Sabarin. Tapi karena waktu Ini kesabaran nih. Tekniknya semua sama. Oke. Terus ini ada indikasi semuanya jadi saja. Alhamdulillah. Semuanya indikasinya jadi. Indikasi orang sing kelas. Iki satu, Pak. Tapi yang terbaik, yang terbagus adalah ya, ini harus dipilih kan nggak ada pilih kan? Bismillah. Ini pengalaman. Pengalaman. Boleh Pak, dia ngajarin boleh. Sudah dapat rekomendasi. Siap, Bu. Wes duwe lisensi iki. Oh, ini kalau mau lebih lama sedikit Pak. Ini kualitasnya. Mungkin hampir menyamain ini Pak. Itu punyanya siapa ya? Punya siapa itu? Pas durian runtuh. Karno. Sudah nonton kontrak bener. Yang Pak Karno. Penasan lisensi loh, Pak. Ambil juara 1 2 3. Ada Pak, minta. Bagus banget Kak Sani. Tanggung. Tapi ini belum Pak, banyu ini Pak. Wis mengarah pada homogen. Nah, hanya saja, jadi tekniknya seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah setelah setiap sosialisasi biosaka dimulai dari yang seperti tadi, tingkat keberhasilan itu 80%. 80%. Nah, ini dari semua orang itu kan sebenarnya pengaruhnya hanya waktunya yang kurang. Tahu-tahu sudah berhenti semua kan gitu. Nah, sebenarnya provokatornya berhenti kan ini tadi ya. Ya karena memang sudah jadi. Ini warna daunnya semua hijau. Gitu. Ada yang jadi gelap. Ini stabil. Ini bisa disimpan cukup lama. Nah, hanya sampai coklat bagus banget. Jadi ini semua yang di sini sudah bisa disemprotkan. Nah, tapi efektivitasnya yang harusnya bisa 10 hari sekali, kalau pakai yang di depan ini, kecuali beberapa ya. Nah, yang ada di depan ini ngeremetnya, elisitornya itu yang membuat. Nek jenengan nggak begitu sabar, nggak jadi Pak. Bahkan nggak ada perubahan warna. Seperti sambat toh. Sambat pol. Ya. Tapi yang ini sama sekali nggak hancur loh Pak. Sama sekali nggak hancur. Tapi tetap terjadi perubahan warna. Iki ini terus tapi nggak sambat. Terus sambat pisan. Sel itu yang mampu memancarkan sesuatu. Yang paling pintar nih kita. Orang sekarang kan pintar, bahkan membaca ekspresi pun bisa. Artinya ekspresi sel bisa dibaca. Nah, terus ini, terus Penyakit apa Pak? Penyakitnya satu, lagi naik motor, ketemu tanaman bagus mandek, dikuse, kenapa? Dikumpul nih, Anu Pak? Dikumpulkan sampai 2 hari, 3 hari, terus begitu cukup bahannya buat. Berarti suka Jadi rumput bener-bener tetangga Pak? kualitas. Suka rumput tetangga Pak? Nah, ini rumputnya bebas. Ya, yang penting bukan. Ini satu hal yang sangat bagus, semangat para peserta sangat tinggi untuk bisa membuat cairan larutan yang bisa membantu memudahkan masalah petani. Jadi saya lihat semua bersemangat waktu dari penjelasan di ruangan maupun sampai sekarang praktek itu bahkan hampir jadi semua ini bahwa
harapan Biosaka ini sangat diharapkan untuk ilmu ini ditularkan sampai di tingkat kota, sampai di tingkat petani, supaya petani bisa tertolong, permasalahan pupuknya bisa teratasi dengan adanya Biosaka. Ini sangat membantu, sinergis gitu, sama-sama menguntungkan. Jadi menambah kekuatan dari budaya organik. Jadi organik makin menjadi kuat karena diperkuat dengan adanya Biosaka. Biosaka kan bukan pemupuk, tapi dia hanya selaku pemantik gitu, memberi sinyal tanaman untuk bangkit, untuk cari makan, lebih semangat. Jadi saling mendukung. Jadi 3GO itu sangat terbantu adanya Biosaka. Jadi untuk komunitas 3GO sendiri ini nanti kedepannya bagaimana, Pak? Ya makin prospek. Kalau kemarin barangkali harus misalnya mencari pupuk-pupuk yang buatan sendiri atau pupuk yang harus dibeli. Sekarang kan dengan cara ini lebih ada jalan pintasnya, lebih mudah, gitu. Sangat mudah. Oke, terima kasih, Pak. Ya, itu cukup. Nggak boleh diulang. Terus Tidak boleh diulang. Sekali, Pak. Semua tanaman, Pak. Itu garis, Mas. Sirami. Sesuk tangi kuwi dadi kompres. Itu selesai. Iki maksudnya iki sing jaga tanduran jebule Sitianu. Sing di Ini nggak boleh diulang. Ah, ngono. Cuma semacam itu ya, Pak ya? Oke, yang lebih banyak. Cukup. Ambil jalan ya? Ini hanya seperti itu. Oh, kebakar, Pak. Kebakar. Kalau sampai basah. Tidak boleh diulangi. Kalau habis semprot terus turun hujan? 2-3 menit setelah nyemprot turun hujan nggak apa-apa. Karena Biosaka ini begitu disemprot hanya dalam waktu 15 detik nyampe ke akar. Pak, konsentrasi inseknya gimana, Pak? Kalau nyemprotnya semacam itu, Pak? Konsentrasi inseknya boleh dikurangi malah. Malah dikurangi. Boleh sama, boleh dikurangi. Jadi dengan tapi cara nyemprotnya tetap SOP-nya Biosaka. Tapi kabut. Orang menghindari, Pak, ini, Pak. Ngatasi? Pengalaman Saderenge kondur niki nyun sewu untuk yang perwakilan Gapoktan nanti ada postes bisa masuk di ruangan BPP nggih. Ingkang boten Gapoktan nggih sugeng kondur. Sebelumnya nyun sewu nanti ada foto bersama di depan BPP nggih. Kita ada simbolis foto di situ nggih. Sebelum saya tutup, burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.